gas panasnya. Ini yang berbuah pertama. Nah, ini yang besar hilang. Ini nanas di gawang sawit ya, gawang sawit. Buahnya alhamdulillah besar-besar dan perawatannya kurang maksimal, tapi alhamdulillah hasilnya lumayan. Ini tanpa pengurusan aja udah seperti ini. Nah, besar-besar buahnya. Nah, lihat asli seperti nasi pautar. Ini. Nah, nih nanasnya. Nah, besar. Nah, sampai merunduk. Nah. Ini tanpa pengurusan yang kurang maksimal, ya alhamdulillah buahnya lumayan besar. Ya, buahnya besar-besar. Nah, ini antara sawit. Nah, ini kemarin baru dipanen. Nah, tumbuh anaknya lagi. Jadi setelah dipanen ya, tuh anaknya tumbuh lagi. Nah. Wah, ini kemarin kena curi ya. Nah, ini lagi kemarin diambil, buahnya besar. Nah, alhamdulillah anaknya tumbuh lagi. Nah, alhamdulillah ini kita tutupin. Ini buahnya besar. Nah, mudah-mudahan ini nggak hilang lagi ya. Ya, besar. Ya, inilah penanaman nanas di antara gawang-gawang sawit. Nah, sawitnya ini sawitnya berkisaran 3 tahun lebih. Jadi ganggang ini baru satu gang ya, baru satu gang. Sekitar kemarin nanamnya bibitnya hampir 300-an satu gang, dengan jarak 1 meter. Mau terlalu rapat kan itu. Jadi teman-teman yang ingin mencoba menanam nanas di antara gawang-gawang sawit ya, untuk pemesanan bibitnya silahkan hubungi saya ya. Insyaallah bisa kita upayakan. Jadi tanah yang kosong tadi antara sawit tadi itu bisa digunakan untuk tanaman nanas, karena tanaman nanas ini tidak perlu membutuhkan perawatan yang maksimal, dia sudah bisa menghasilkan. Jadi tanah yang kosong tadi di perkebunan sawit kita itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai penghasilan kita.
Dan ini berkesinambungan karena dia memiliki anak lagi dan terus menerus. Jadi ini untuk jangka panjangnya ini lumayan. Nah, insya Allah ini bentar lagi nih mau dipanen ini. Mudah-mudahan jangan hilang lagi. Ini tinggal nunggu apa namanya? Ini kayaknya udah mau dia porang juga nih kayaknya. Kita lihat ya sampai tumbang gini. Oh belum, mudah-mudahan nggak hilang lagi. Memang hamanya sini yang kita takuti lah hama berkepala hitam. Ini ada juga yang kecil ya. Nah ini tanpa pengurusan. Lihat diantara kandang sawit ya. Jadi kita menanam nanas di antara sawit ya, atau di gawang-gawang sawit ini kita tidak akan rugi. Nah, seperti ini misalkan ini kemarin udah panen ya pertama, kemudian muncul lagi anaknya nih ya, anaknya lagi muncul, ini 2 anaknya. Nah, insya Allah ini ya bisa panjang ya. Lihat, tanpa pengurusannya maksimal yang intensif terhadap nanas-nanas ini ya sudah membuahkan hasil. Nah ini besar, ini udah keluar 2 anaknya ya. Nah, ini 3 anaknya, buahnya sangat besar. Ya hampir ya sebesar kepala orang dewasa. Dan nanas ini tahan hidup di daerah panas ya, dan daerah dingin. Lihat ini yang udah pernah dipanen, muncul lagi anaknya udah besar. Muncul lagi anak-anaknya banyak. Ini makin besarnya sampai ke bawah dia. Nah ini teman-teman ya, kemarin besar banget nih. Nah, ini besar banget kemarin. Nanasnya, lihat bonggolnya besar banget nih bonggolnya. Ini sampai ke bawah. Ini kemarin diambil orang ya, mudah-mudahan yang mengambil ya dimudahkan rezekinya supaya bisa nanam nanas, nggak mencuri lagi. Nah ini sawit, ini di bawah sawit lihatnya, ini di bawah sawit gini aja pun, nah, lihat ya, tanpa pengurusan dia pohonnya pun cantik juga. Karena apa? Karena dia memakan hasil dari pupuk dari batang-batang sawit ini ya, di pelepah ini lihat besar-besar. Nah ini bisa diprediksikan insya Allah kedepannya dengan pohon yang sebesar ini bisa menghasilkan buah yang besar dia. Ini. Jadi kita tidak ada ruginya, jadi tidak sia-sia ya, antara gaung-gaung tadi tidak kosong ya, itu bisa menjadi penambahan bagi kita selain kita menunggu hasil sawit kita. Nah ini sobat, ini adalah hasil penyambahan ya, penyambahan yang saya tambahkan, kemudian saya tanam di antara pisang ya. Kenapa? Karena pisang itu memiliki kandungan air yang banyak ya batangnya, sehingga dia cepat ya pertumbuhannya karena itu. Nah ini dia, ini bukan dari anak tapi dari hasil kepala tadi yang kita sudah tambahkan ya. Ini belum diurus ya, masih semak begini ya, cantik dia.
Ini juga ada ini. Oke sobat, bagaimana nanamnya yang baru dicambahkan tadi kan ya, kan kita lihat di sawit yang satu lagi ya, tempat sawit satu lagi. Oke teman-teman ya, ini kemarin kita belajar untuk menyambahkannya, lalu kita pindahkan dia ya, dan ini banyak ya, dan ini udah kita pindahin sih, yang besar-besar tinggal yang kecil-kecilnya aja. Ini tanpa diurus sih kemarin, sempat lama ditinggalkan. Ini sudah besar-besar. Itu tinggal mindahin aja ya. Oke, ini kita di daerah sawit yang sudah hampir regrek ya, regrek tinggi ya. Ini kita baru menanam ya, ini baru menanam, ini baru tertanam itu belum sampai 2 gawang ya. Sampai 2 gawang. Ini kalau kita tanam ini jaraknya ini belum lagi sampai habis sana ya. Ini terus ini kita kurang lebih 2 meter ya, 2 meter sobat. Nah ini 2 meter antara jaraknya. Nah ini baru satu baris ya di antara sawit ya, gang-gang sawit ini. Nah ini belum selesai karena ada harus tiap gang itu harus ada 2 baris ya. Kayak itu sana ya, gang ini. Nah, ini yang baru kita tanam. Nah ini yang sudah selesai 1 gang ya. Jadi 1 gang itu kita tanam itu 2 baris ya, 2 baris. Lalu posisi pelepah nanti itu taruh di tengah-tengah di antara yaitu nanas kan itu. Sehingga apa? Sehingga makanan dari nanas tadi itu hasil pelapukan, yaitu dari pelepah-pelepah ini ya. Nah ini jadi selain juga untuk merapikan lahan kita untuk pembuangan pelepah sawit ya, juga bisa sebagai penyangga ya, agar pelepah tadi tidak kesana kemari kayak itu. Nah jadi lahan kita bisa rapi kan itu. Nah, kalau udah semakin besar ini makanya semakin cantik kan. Ini 2 baris ya. Ini. Jadi pelepah itu di antara ini. Ini antara nanas yang satu ini sana gitu. Posisi nanamnya. Nah, kenapa kita bikin jaraknya jauh? Karena nanas lama kelamaan dia akan makin membesar, makin membranyak. Ini. Lihat, ini yang pertama kita tanam ya. Ini pertama kita tanam, ini ada sebagian dari anak, ada sebagian dari tambah ya. Lihat ini ya, ini. Nah ini. Nah perbedaannya, kalau dia dari anak dia biasanya cepat pertumbuhannya ya, dan kembang dia. Nah, ini. Nah, kalau dari tambah ini itu bedanya. Namun hampir imbang ya, hampir imbang besarnya. Ini cambahan tadi yang udah kita pindahkan. Nah. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini lihat. Tuh ya. Jadi pelepah ini ya, jadi para petani kita ataupun orang yang kalau kita bilang ini yang membuah, dia udah tahu menempatkan pelepah ini di mana kan itu. Berarti di antara kelang-kelang ini. Nah itu jadi kita
memerintah mereka untuk membersihkan, merapikan lahan kita itu, ya udah tahu sendiri kan gitu. Gitu. Lihat ini ya. Nah, ya mudah-mudahan ini memberikan keberkahan bagi kita semua ya. Ya tetap kembali ya, apapun yang kita upayakan, yang kita lakukan di muka bumi ini itu adalah maksimal ikhtiar kita. Namun yang menentukan itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita berdoa agar tanaman-tanaman ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, disuburkan dan memiliki buah yang besar-besar, dan tentu memiliki kita mendapat penghasilan yang atau rezeki yang besar melalui wasilah apa yang kita tanam ini. Demikian ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan terinspirasi buat yang menanam nanas kan itu. Nah ini masih lebar lagi ke sana ya, belum tertanami ya. Ini taksiran mungkin kalau diturutin mungkin biasanya kalau lahan kosong itu 6.000 batang ya per hektar. Nah kalau udah berisi gini mungkin ya kita buat aja separuhnya 3.000 ya 1 hektar kan itu. Ini masih banyak lagi, lumayan ya untuk penambahan kita. Demikian sobat ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.